Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Syahdi, dan pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan pada Anda mengenai apa sih yang namanya inelastic dan elastic demand. Sebenarnya demand and supply juga bisa ya. Tapi intinya adalah kalau kamu paham arti kata inelastic dan elastic, kamu akan bisa menerapkan ini pada apa saja. Oke. Saya kasih contoh aja ya, biar gampang. Nah, dalam ekonomi itu, kalau kamu belajar ekonomi ya, kita semua rata-rata, saya belajar ini tuh di SMA kelas 1 kita sudah belajar mengenai supply and demand sederhana, ya kan? Cara hitungnya inelasticity, marginal, dan segala macam. Kaget ya, anak SMP, anak SMA udah diajarin ya. Sebenarnya kita semua juga diajarin, cuman banyak orang yang menganggap remeh pelajaran SMA gitu ya. Jadi sebenarnya ya sedikit intermezzo aja ya, pelajaran SMA itu sangat penting. Saya berbekal kelas 1 SMA di SMAK 1 Jakarta itu, saya sampai universitas itu tidak ada masalah karena semuanya pemahamannya sudah saya pelajari. Makanya jangan anggap remeh pelajaran SMP, SD, SMA. Kenapa? Karena kalau SD kamu kuat, kamu SMP akan bagus, bisa ngikutin SMP bagus, terus sampai SMA bagus, mantap, kamu universitas dimanapun, di apapun, kamu akan bisa mengikuti beban kerjanya. Oke, nah itu informasinya. Saya mau ngomong apa tadi? Oh ya, inelastic dan elastik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elastik? Itu bukan karet ya, bukan karet, bukan tali kolor, bukan segala macam. Saya kasih contoh aja karena akan sangat sulit untuk Anda paham kalau saya jabarkan definisi resminya. Nah, maksudnya dari inelastik. Inelastik itu dari 0 sampai 1. Ya, elastisitas juga dari 0 sampai 1. Semuanya dari 0 sampai 1. Kalau inelastik itu kalau nggak salah 0, kalau elastik sempurna itu adalah 1. Oke, nah saya nggak mau bikin Anda bingung karena saya juga lupa itu 0 apa 1, itu nggak penting. Yang penting adalah kamu tahu kalau misalnya kamu dagang itu, kamu itu elastik atau inelastik. Nah, apa sih namanya elastik? Saya kasih contoh. Kalau kamu adalah tukang saya gorengan lah. Kalau kamu buka minimart. Minimart itu misalnya kamu buka di Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Itu termasuk elastik. Elastik tapi nggak inelastik juga ya. Istilahnya ya kalau pas deket saya ke tempat kamu, dalam radius 200 meter nggak ada, ya udah saya masuk ke tempat kamu. Dalam hal ini kamu adalah inelastik, ya kan? Tapi dalam artian yang kamu jual itu adalah kopi, susu, rokok, Indomie, nggak beli di sini pun 200 meter ke depan ada lagi yang lain, itu udah artinya itu sudah mulai artinya apa sih? Elastik. Oke, nah bingung kan? Oke, saya rasa saya juga harus konsepin contohnya lebih baik lagi ya. Oke, that's my bad gitu. Nah, jadi gini lah, saya kasih contoh kamu yang lebih sederhana lagi. Yang supply-nya inelastik itu di Indonesia contohnya adalah BBM. Kenapa? Karena kalau BBM itu yang pasok cuma Pertamina. Kalau kamu nggak beli dari Pertamina, kamu nggak bisa beli dari mana-mana pun. Pertamini, tukang premium Pertamax keliling, itu semua pasokannya tetap dari Pertamina. Pertamina itu, saya beli Shell, Pak. Ya, Shell juga atas izin Pertamina. Jadi istilahnya itu Pertamina memang memonopoli. Jadi kita nggak punya pilihan. Ngomong kasarnya, kalau Pertamina mau kasih 1 liter 30.000, kita bisa demo, kita bisa rusuh. Tapi tetap kita harus belinya sama Pertamina. Kita bisa nyelundupin nggak? Oh, silahkan kalau mau ditangkap polisi, ya kan? Nah, jadi ini adalah supply-nya itu sangat-sangat... sorry. Ya, gimana ya maksudnya? Demand-nya sangat inelastik. Karena kita tidak bisa hidup tanpa BBM. Listrik masih ada electric vehicle, tapi sampai saat ini BBM masih menjadi saluran yang paling pokok. Begitu juga dengan listrik. Listrik juga kita nggak bisa lari ya, itu inelastik. Inelastik itu dalam artian kalau misalkan mau dinaikin sampai gimana pun kita tetap harus pakai listrik, ya kan? Kita tidak bisa hidup tanpa listrik zaman sekarang. Nah, sebaliknya saya kasih contoh kalau yang benar-benar elastik total itu apa? Udara. Sebenarnya udara bersih juga sebenarnya sekarang udah premium ya, tapi udara itu siapapun boleh hidup ya. Kita hidup di dunia ini, kita boleh menghirup udara. Kita boleh, ya istilahnya kamu nggak punya duit, kamu ngejogrok di pinggir jalan tidak bayar pajak pun tetap bisa menghirup
hawa. Bahkan di penjara pun kamu tetap harus ada oksigen. Nah, oksigen itu kita istilahnya tidak bayar. Walaupun sebenarnya kalau mau dikorek-korek kita bayar sih. Saya hidup dunia, saya begitu lahir itu saya udah bayar pajak loh. Bayar pajak dalam artian nanti biaya melahirkan, terus nanti makan itu kan kena PPN, PB1, PB1. Ya, tapi itu kita nggak usah terlalu nitpick kayak gitu ya. Saya nggak mau bicara soal itu. Kita bicara soal elastik dan inelastik saja. Nah, kenapa kalau kamu bisnis, kamu harus tahu ciri khas dari bisnis kamu itu apa. Kalau kamu bermain di bidang yang demand-nya itu elastik, istilahnya orang nggak beli di kamu juga nggak apa-apa, ya kan? Apalagi misalnya satu mall ada 4 bakery. Nah, itu sangat elastik sekali. Kalau saya nggak beli bakery kamu, saya ada bakery sebelah. Saya nggak beli bakery sebelah, saya masih ada sebelahnya lagi. Nah, itu kamu harus lebih bersaing. Bersaingnya gimana ya, dari segi rasa, dari segi branding, dari segi reputasi segala macam, itu udah live video yang lain lagi ya. Tapi intinya kamu paham kan kalau misalnya saingan banyak itu berarti permintaan itu semakin elastik. Nah, kalau misalkan satu kota, di kota kecil itu kamu adalah seorang satu-satunya pemain ban, misalnya tukang ban, suppliernya cuma kamu doang. Nah, itu market kamu sedikit lebih inelastik, ya kan? Kamu bisa sedikit lebih naikin harga. Kenapa? Karena ngomong kasarnya pembeli kamu nggak ada pilihan. Nggak mungkin saya ke kampung sebelah cuma untuk tambal ban. Ya kan? Nah gitu. Nah tapi dalam bisnis pasar bebas, saya boleh bilang tuh Indonesia itu pasar bebas ya. Tidak ada yang melarang saya untuk buka. Misalnya contoh tadi. Kamu satu kampung ini cuma kamu yang bisa tambal ban. Ya kalau misalkan sampai kamu untung besar sekali, sampai orang nggak ada pilihan, kamu cas 30.000 juga tambal sama kamu. Apa yang akan terjadi? Kamu nggak akan kaya selamanya. Saya udah pernah bikin videonya ya mengenai siklus ekonomi ya. Yang pasti adalah ada orang yang belajar tambal ban dan buka jadi saingan kamu. Akhirnya harga kembali normal. Kenapa? Karena demand-nya kembali dibuat elastik. Jadi tidak ada yang bisa inelastik selamanya. Nah, jadi sebagai pemain kecil UMKM ya, kita itu sebenarnya belum di tingkat bisa memanipulasi demand seperti inelastik dan elastik ini kita nggak bisa, kita tidak bisa manipulasi. Yang bisa manipulasi ini mungkin cuma sekelas negara, sekelas perusahaan besar seperti misalnya Microsoft, itu mereka bisa. Mereka bisa atur di titik mana ya yang pas itu sampai kita tuh masih bayar, kita nggak bajak. Ya kan, terlalu mahal juga bakal dibajak, terlalu murah juga dia rugi. Nah, jadi titik mana itu sebenarnya ada studinya. Dan kalau perusahaan besar itu biasanya mereka ada satu tim yang lengkap ya, yang ngukur ini semua. Tapi kalau kita UMKM itu kita nggak ngomong soal itu. Kita cuma lebih melihat. Jadi jangan sampai kalau misalnya kamu nggak ada saingan, kamu harganya kamu rendahin. Jangan bersaing dengan cara yang bodoh. Jangan bersaing dengan sesuatu yang memang bukan untuk disaingkan. Kalau begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kamu itu bermain di demand yang sangat-sangat elastis, jangan jual mahal. Kenapa? Karena kamu akan mati sendiri. Karena kamu banyak saingan, kamu malah sok patok harga seenaknya, ya sudah ambruk sendiri. Dan jangan ketawa ya. Konsep ini kedengarannya sedikit sangat-sangat basic dan sangat-sangat logis. Tapi kalau sudah penempatannya di lapangan, ada kebutuhan operasional, ada kebutuhan sewa yang tinggi, ada kebutuhan segala macam. Ini menjadi hal yang sulit gitu menentukan berapa yang harus saya jual, di angka mana saya harus jual gitu loh. Karena apalagi kalau jualan makanan, selera orang tuh beda-beda loh. Yang menurut saya harga segini murah, menurut dia mungkin harga segitu mahal dan sebagainya. Nah jadi ya sekian aja sih videonya sih. Saya cuma mau jelasin gitu loh. Kalau misalnya antara elastik dan inelastik itu biasanya gini ya. Elastik, inelastik, itu biasanya semuanya tuh di antaranya. Nah kalau kita bisa tahu kita tuh posisinya kita di titik mana, kita akan sangat-sangat diuntungkan. Begitu juga Anda sebagai konsumen. Misalnya kalau saya di pasar nih ya, saya di pasar misalnya. Pasar yang nggak ada harga lah, semuanya boleh nawar. Kalau misalnya ada sepotong informasi yang saya tangkep, misalnya lah saya mau beli baju, kaos ini satu ya. Saya tahu kaos ini modalnya 30.000. Wah, itu saya akan sangat powerful. Kenapa? Saya tahu berapa saya bisa tawar. Orang buka 80.000, saya tawar 50.000, mau nggak? Kemungkinan besar mau. Kenapa? Untung 20.000. Kalau dia buka harga 40.000, saya bayar 30.000, kemungkinan besar mau nggak? Masih ada yang mau, cuman mungkin nanyanya muternya masih banyak yang diputerin ya, soalnya nggak semua orang mau untung cuma ceban. Nah, jadi kalau misalkan pasarnya elastik, itu kamu juga harus mencari informasi yang tepat. Kenapa? Kalau kamu ada informasi yang tepat,
tepat sih susah ya, tapi minimal ancer-ancernya kamu tahu kamu ada di mana gitu kan, posisinya itu lebih bagus gitu loh. Jadi kita harus lebih ngerti, paham gitu loh, maksudnya kondisi ekonomi yang berputar di sekitar kita, makroekonomi. Ya kan, apakah kita ini inelastik, apa elastik gitu. Nah biasanya pemain besar seperti misalnya contoh pemasok gas, LPG segala macam. Nah mereka itu udah paham, mereka itu ada di niche mana gitu kan. Jadi mereka udah harganya itu mereka udah setel sampai sedemikian rupa gitu loh. Tapi sayangnya banyak yang banyak juga yang istilahnya tuh kuliner yang baru mulai, seperti misalnya bikin boba, bikin Thai tea pinggir jalan, itu mereka juga kurang begitu paham konsep ini gitu loh. Karena terus terang memang paham konsepnya sih gampang, tapi aplikasinya di lapangan memang nggak gampang gitu kan. Berapa harga yang harus saya cas supaya saya bisa bersaing? Dan ini konsepnya juga luas gitu loh, bukan cuma harga doang, tapi ya saya nggak mau melebar kemana-mana, kalau nggak nanti videonya nggak beres-beres ya. Tapi intinya adalah kalau misalnya permintaan itu ada yang elastik, ada yang inelastik, dan begitu juga dengan supply itu ada yang elastik dan inelastik. Jadi kalau misalnya kamu mau buka usaha, jangan juga bermain di tempat yang terlalu elastik, capek sendiri gitu kan. Bayarnya begitu banyak pilihan, nggak ada habis-habisnya, kita bersaing nggak ada habis-habisnya. Tapi biasanya inelastik dan elastik ini berhubungan juga sama barrier of entry. Nanti barrier of entry saya bikin videonya lagi ya. Itu mengenai kalau misalnya saya kasih contoh sederhana aja lah. Kalau barrier of entry-nya 0 itu jualan bakmi. Siapapun tinggal buka gerobak, rebus bakmi, bisa jadi pedagang bakmi. Tapi untuk bisa jadi pedagang listrik seperti PLN itu omsetnya bukan omsetnya, modalnya harus ratusan triliun mungkin ya untuk membangun listrik, harus segala macam jaringannya. Nah makanya itu barrier of entry-nya sangat-sangat tinggi sekali, jadi hampir mustahil bisa dibikin saingannya PLN. Tapi kalau saingan tukang bakmi itu udah bukan mustahil lagi, gampang banget ya kan, modalnya cuma gerobak sama mie doang. Oke, nah sekian saja video saya. Mungkin video saya kali ini ya sedikit technical ya, mungkin juga susah dimengerti ya, tapi ya serap dulu aja. Nanti suatu saat nanti kalau sudah waktunya kamu akan ingat kok David pernah ngomong gini, dan kamu akan paham sendiri. Oke, terima kasih.